Eh, Saya rasa kemarin ketika ngebahas tentang Ahmad bin Isa itu belum tuntas itu. aja karena ceritain ringkasnya aja Boleh, boleh. Siap. gitu bahwa Imam Ahmad Al-Abbah itu tidak ada namanya dimakamkan di Hadramaut, nggak ada namanya, dan sejarahnya nggak ada beliau itu dimakamkan di Hadramaut, nggak ada, tidak ada sama sekali. Dari seluruh catatan yang tertua pun dari keluarga kami dari Wadi Fatimah, Madinah dan Mekah nggak ada catatannya juga seperti itu. Beliau ini dimakamkan di Iran gitu, itu tepatnya di Ray, Baik. tepatnya ada Lokasi. di Ray. Berarti bisa dipastikan bahwasannya Ahmad Al-Abah ini tidak pernah hijrah dan tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah ya, Gus ya. Pasti sangat bisa dipastikan sahih jiddan, itu sepakat muttafaq alaih para asyraf surafa alajna, para surafa Mekah wa Madinah itu sepakat, tidak ada asyraf Mekah wa Madinah tapi ya itu sepakat Ya. Al-Imam Ahmad Al-Abbah tidak memiliki anak bernama Ubaidillah, apalagi hijrah. Berarti Mohon maaf. sejarah yang selama ini ditulis oleh kalangan Balawi mengenai Ahmad Al-Abah yang kemudian hari disebut sebagai Al-Muhajir, kemudian juga Nah, sampai dibikinin makam di tempat sana. betul, serta mengenai kesejarahan dari Ubaidillah itu sama sekali tidak ada kebenarannya ya, Gus ya? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada, Bang. Enggak ada. Semuanya ada di sini, dan Gus Aziz terana kasih bukti-bukti otentik yang bisa divalidasi dari anak mengenai Ubaidillah yang ngaku sebagai anak Imam Ahmad Al-Abbas tersebut. Dan makam itu anak, kalau keluarga anak nggak pakai tedeng aling nih, bahasa kitanya. Kalau keluarga anak nggak pakai ngukur-ngukur, itu bisa aja datang untuk menggali. Anak yakin dengan kepala anak taruhannya nggak ada, maka nggak ada isinya itu. Allah. Ya, ya. Seperti itu, Kalau mohon maaf. komentar dari para ashraf yang ada di mana tadi, Mekah dan Madinah ya, Gus ya, Nah, mengenai nasab-nasab Balawi yang mungkin selama ratusan tahun tokoh-tokoh dari mereka itu juga tinggal di Hijaz lah ya, di Hijaz. Bagaimana dari awalnya, apakah mereka pun juga tidak mengakuinya atau hanya sekedar apa ya, apa namanya, hanya kedekatan emosional sehingga ya gitulah, basa-basi gitulah. mereka ini dekat sama ulama Wahabi yang dari dulu tinggal di Mekah, termasuk Zain bin Smith. Allah. Nah, sedangkan ulama Wahabi ini, ntar Anda sebutkan namanya. Ya, jadi di sini sensitif kalau Anda sebutkan. Ya. Nah, sedangkan ulama Wahabi yang didekatkan sama Zain bin Smith, ya betul itu, Zain bin Smith itu didekatkan sama dia. Apa namanya? Karena kenapa didekatkannya ke Wahabi? Karena Wahabi ini sangat dihargai oleh keluarga Salman bin Abdul Aziz. Para syurafa mulai dari saat itu, mereka ini cuman bisa diam aja gitu, dan cuman geleng-geleng aja bahasanya, ini siapa ini mereka. Dan mereka selalu rapat, selalu musyawarah. Sesuatu saat nanti ini mereka dari mulai tahun 1921 itu dari Al-Syadqam, Al-Husaini, dari Turan Imam Zaid Al-Ajyad, terus dari jalur Imam Hasan Al-Musallas bin Hasan Al-Musanna bin Hasan Al-Siti, terus dari jalur Imam Zaid Al-Abla juga yang ada di Mekah ini, Ar-Razi yang ada di Mekah, dari Mutawakiliyah. Ini mereka memang sudah musyawarah dari tahun tersebut turun-temurun. Allah. Musyawarah untuk gimana caranya mengatasi mereka ini. 1921, Gus, bayangin Gus. Allah. Udah 100 1921. tahunan itu, 100 tahun yang lalu ya. 100 Kurang lebih. lebih seperti itu, makanya mereka ini ngakuin diterima di Hijaz atau di Mekah khususnya, itu gara-gara dia deketin ulama Wahabi aja. Sedangkan ulama Wahabi tersebut yang lagi apa namanya? 108 tahun. Sedangkan ulama Wahabi tersebut yang memang dihargai sama Salman bin Abdul Aziz. Saya akan menelusuri beberapa kitab-kitab yang disusun oleh Balawi, misalkan seperti Al-Buqatul Musyikoh, Urul Bahaidawi, Al-Masra'urawi Syarah Ainiyah, kemudian apa namanya, saya sambil lupa, dan lain-lain lah ya. Di mana dari semenjak awal penyusunan nasabnya Balawi di abad ke-9 Hijriah, itu sudah ada klaim bahwa nasab mereka itu sudah disepakati oleh seluruh ulama-ulama sejarah, ulama-ulama nasab, ahli fikih, ahli hadis, dan sebagainya. Berarti itu hanya klaim itu saja itu berarti, Gus. Jadi hanya klaim keluarga mereka khusus saja. Memang dari dulu, dari zamannya gini. Anda punya catatannya juga Gus Aziz, ntar Anda sharekan tuh di WhatsApp. Jadi yang jadi nakib daripada saadah mereka ini dari keluarga mereka sendiri. Yang pertama itu Abu Bakar Sakran. Ya. Yang jadi nakib. Terus ke bawah sampai Abdullah Al-Idrus Al-Akbar yang mereka bilang. Al-Idrus itu terus ke bawah terus sampai ke Robito ini, sampai ke maktab ini.
Gitu. Maka dari itu kenapa bisa sampai mutafaq alaih dari kalangan seluruh fan ulama, dari seluruh fan ilmu tersebut? Ya karena memang kejanggalannya ini sangat-sangat nampak secara zahir dan batin gitu. Ada Fuana ngomong zahir dan batin. Kita dari karangan keluarga dari Umi Ana ini, ada juga keluarga Imam Ahmad Al-Abbah yang hijrah dari Basrah Irak itu kemana itu ada datanya beserta anak-anaknya siapa aja. Terus saya mengenai Ubaidillah itu berarti di Nakib Mekah dan Madinah itu tidak diakui ya saya dia. Tidak diakui karena Ya, gini. kalau di Nakib Irak gimana itu? Karena begini, jadi maksudnya bukan kalau Ba'alawi ini emang nggak diakui. Maksudnya kalau Sayyid lain. Kenapa sih di Mekah itu dipanggil Syarif, sedangkan di luar Mekah yang lain di masjid itu dipanggil Sayyid. Jadi asal gelar Sayyid itu kan dari masjid yang kemarin Anda jelaskan. Seperti itu. Nah, adapun zuriyah Nabi Muhammad yang ada di luar Hijaz, artinya di luar Mekah, itu kalau mau dipanggil Syarif itu harus isbat lagi ke Mekah. Lajnah Ansab Al-Makkah yang dipimpin oleh sekarang Syarif Fakir bin Haza Al-Abdali Al-Hashimi Al-Hamudi. Seperti itu. Jadi kayak anak pas lahir dari sana juga pas udah gede-gedenya belajar, habis itu anak diisbat, jadi dipanggilnya Syarif boleh. Jadi panggilan Syarif itu nggak sembarangan, gitu. Jadi yang tadinya dia Sayyid, ketika diisbat di Mekah sama para syurafa sana, baru boleh dipanggil Syarif. Gak sembarangan kayak golongan mereka ini. Yang Pontianak aja, Sultan Pontianak main panggil Syarif aja, wah sembarangan itu. Jadi kalau di Mekah kalau Uriah Rasul kalau belum diisbat itu dipanggilnya bukan Syarif ya tapi Syekh ya. Tapi Sayyid maaf. Tapi Sayyid di luar Hijaz ya. Ashraf di luar Hijaz itu kalau masuk Mekah dipanggil Sayyid karena sejarahnya seperti itu. Kalau dia sudah diisbat oleh Lajnah Ansar Mekah itu baru boleh dipanggil Syarif. Ini Mas Aragon tentang apa namanya tuh Ibrahim bin Mansur kan ya beliau kan ke Alawi. Nah, konon katanya Ibrahim bin Mansur kan masih Uriah Rasul. Apakah betul Ibrahim bin Mansur itu masih Uriah Rasulullah? Jadi seperti yang Anda bilang kemarin kepada saudara-saudara Anda yang ada di sini, mungkin Pak Al-Kirin nggak ada, bahwa Ibrahim bin Mansur itu mengaku Al-Amir, pecahan dari Al-Abdali, Al-Amir Al-Hashimi. Dia ini hanya main-main saja di kantor Lajnah Ansab min Mekah. Begitu. Dia bukan nakib dan nasabnya belum diisbat oleh Lajnah Ansab Mekah. Dan ini bisa Anda pertanggungjawabkan info ini untuk divalidasi. Kurang lebih seperti itu singkatnya. Pokoknya intinya begini. Nasabnya itu sudah dikonfirmasi, belum diisbat intinya sama Lajnah Ansab Mekah yang dipimpin oleh Syarif Syakir bin Hazza bin Abdullah Al-Abdali Al-Hamudi Al-Hashimi Al-Hazani. Seperti itu Pak Kirit. Iya. Dan info ini yang Anda dapat dari antar nakobah langsung. Nah itu mengenai apa namanya tuh Ubaidillah yang konon katanya Abdul Rahman. Nah, Itu belum apa namanya tuh tidak diakui oleh nakib Mekah dan Madinah. Apakah di Irak itu mengakui, di nakib-nakib negara lain diakui? Apakah tidak gitu? di Irak jangankan mengakui, maaf, sebelum bicara mengakui, Gus Aziz ya kemarin ya kita udah bicara dan Ana ada buktinya. Oh. Kita nggak usah bicara diakuinya atau belum. Ya. Jadi nakobah Irak ini yang mengesahkan lauhah Ana ini yang dipimpin yang bermarga An-Nuaimi, ketuanya An-Nuaimi Ar-Rifai. Nakobah Irak ini belum lama ini beberapa hari yang lalu sampai ganti stempel gara-gara ada polemik nasab Ba'alwi ini. Gara-gara Ba'alwi pernah berkunjung ke nakobah Al-Irak. Itu karena ditakutkan undangan tersebut yang ada stempel daripada Nakobatul Ashraf Irak dijadikan senjata oleh Ba'alwi dengan adanya polemik seperti ini bahwa kami pernah berkunjung ke nakobah Irak dan kami diterima. Maksudnya berarti kan mereka ini diakui secara mereka seakan-akan mau menunjuki seperti itu takutnya sampai segitu waroknya ketua nakobah Irak mengganti stempel. Silakan Pak Gus Halim di spill. Setuju harus Silakan di diganti. spill Pak Halim. Nih ini yang kemarin Anda kirim dari untuk saudara-saudara Anda. Suaranya. والآن وهذا ختمي الرئيسي للذين نصدر لهم شهادات مصدقة بالأختام الحية، وهذا الختم الرسمي لقائمة نقباء أساتذة الأشراف بني هاشم العالمين العربي والإسلامي. Seperti itu kurang lebih. Video lengkapnya ada. نقابتنا نقابة مخصصة Lanjut. مخصصة. Seperti itu Pak Kirit. Mengenai pengakuannya
Ya antum bisa nilai sendiri. Karena Irak juga mencatat anak daripada Imam Ahmad Al-Abbah selaku tempat hijrahnya juga. Adapun di petanya itu anaknya ditulis nggak ada Abdullah atau Ubaidillah seperti itu. Itu di peta Gus yang Anda bahas tadi Gus. Ada 4 peta Gus. 4 peta itu umurnya dari ada yang dari tahun sekian tengah kasih tahu di belakang, nggak mau sebutin di sini. Ya. Itu peta tersebut itu ntar Anda bisa cross check sendiri. Ini peta kuno ini. Petanya Imam Ahmad Al-Abbah dan Imam Abdullah Al-Mahdi Anda juga ada. Masing-masing ada 4. Begitu. Jadi di bawah peta tersebut ada penjelasan bahwa Imam Ahmad Al-Abbah ini hijrah bersama anak-anaknya, dan di situ disebutinnya yang kita ini tahu selalu Ubaidillah. Jadi kalau saya boleh berkesimpulan nakal ya, Nah, nasab Ba'alawi itu didapat dari data Ali Afsakron itu dari asumsi dia, nasabnya asumsi. Kemudian yang sekarang, yang kemarin Rumpel datang ke sana itu, baik. Nakobah bertemu dengan Ibrahim bin Mansur, berarti sebagai nakobah maklar gitu ya. Betul. Jadi nasabnya berdasarkan asumsi, nakobahnya berdasarkan maklar. Seperti itu. Gara-gara curhatnya salah satu orang yang membahala di depan makam Nabi. Terus abis itu dia curhat dengan Ibrahim bin Mansur. Akhirnya Ibrahim bin Mansur itu menyahuti sebagai dia ngaku sebagai nakib ingin membantu. Seperti itu. Ini kalau komentar nakal saya gitu ya. Jadi masya Allah terhinakan sekali gitu. Alhamdulillah, subhanallah.